Action. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binatul qabul wa husnul tamam kulli sultan wa syahidul rawbatan fid din wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li musyrikin. Fid din wa alati wal afu ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa aqwalana. Jami'i sadatina wa walina wa imatina Ahmadil arba'atil mujtahidin wa qalidin fiddin wa ulama'ina syuhada wa sholihin sadatina sufyatil muhammadin syarqil ardi wal magharibi habariha bahya min yamina ila shimaliha hadrati sayyidina maulana sultanul awliya sayyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sayyidi syekh Abdul Hasan al-Syadili sayyidi syekh Al-Abbas al-Mursi wa sayyidi syekh Syarif Hidayatil Adwiyati wa Hidayatil Intisah Jami' Masyayikhina al-Kiram Syarabana wa Syarabana Wana khusus Hadratul Syekh Wasim As'ad Wa jami'il muqifin Adal masjid Jami' abaina wa ummahatina wa jadatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa syayikhina wa ustadina wa mu'amilina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم halaman 62 baris paling bawah. Hikmah yang ke-86. Al-hazan ala fuddanit ta'at ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ihtiron. Al-hazanu na al-khuznu kena na wajaloro ya. Al-hazanu na al-khuznu ya. Sakhotik karo sukhtik pada bahasa. Sakhoti sukhti kena. Al-hazanu atau al-khuznu utawi susah ala dari ta'at ingatase kesepen ta'at ma'ada min nuhud ing dalem sertane ora nanane bangkit ora nanane gumregah ilaiha maring ta'at iku min alamatil iftiror setengah saking piro-piro tanda-tandanya kebujuk. Susah karena tidak melakukan taat, tapi dia tetap tidak tergugah untuk segera melaksanakannya. Wong sing rasa salah, ora taat, ora sholat, ora ibadah iya gitu. Wong si ketun, wong si salah, tapi ya angger ngono niku. Tobat-tobat ora dilakon-lakon iki ngomong mokon wis iya ing lambing tapi ma'ada min nuhud tidak ada gerakan ma'ada min nuhud ilaiha dalam serta orang mereka ilaihi maring taat iku min alamatil ikrar setengah saking piro-piro tanda-tanda wujud susah karena tidak melakukan taat akan tetapi tetap tidak bangkit untuk melakukan ketaatan itu sebagian daripada tanda-tandanya terbujuk, tertipu, palsu lah. Jadi susah itu susah palsu. Hadza utaiki al-khuznu huwa yudza iku al-khuznu susah al-kadzibu kang goroh. Susah palsu, susah bohong. Alladzi yakunu kang ana iku ma'ahu sartane al-huznu apa al-bukaul kadzib nangis kang bohong. Kesusahan semacam itu adalah kesusahan yang palsu, kesusahan yang bohong. Alladzi yakunu ma'ahu yang mana beserta dengan kesusahan yang semacam itu biasanya bersamaan dengan tangisan-tangisan palsu. Ya Allah.
Ya Allah, ampunilah. Ya anggar bae lakoni dosa mani. Ya. Tangisan-tangisan palsu, air mata apa? Buaya. Cangkem si nangis ya. Ati mah suku rupanya. Kama qalu kaya oleh ngendikan sapa ulama, kam min ainin jariyatin pirang-pirang utawi mata jariyatin kang mengalir air matane, pirang-pirang mata kang menangis, wa qalbin qasin lan ati kang atos, wa huwa hale utawi ainin jariyatin wa qalbin qasin mau iku amin kang aman makrallahi ta'ala ing rekadayane Gusti Allah taala al khafiyya kang samar. Ulama berkata, kam min ainin jariyatin, banyak mata-mata yang menangis, wa qalbin qasin, dan hati-hati yang keras batu, wa huwa aminun makrallahi ta'ala, sementara hati tersebut tetap merasa aman dengan makarnya Allah, dengan tipu dayanya Allah, artinya dengan akibat daripada perbuatannya sendiri. Makar ya, artinya insya Allah orang diarani makar, suul adab. Wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Wa makaru wa makarullah, wa makarullah maknane wa makaru lan nipu sapa kaum Allah insya Allah, wa makarullah lan bales atas tipuane sapa Allah, wa makarullah wa huwa khairul makirin. Allah lah zat yang membalas tipu daya mereka. Artinya lamun jarai mubalaghah arane musyakalah, lafadznya sama maknanya beda. Pada makar tapi nisbat nih pangeran orangna di mana nih makar, karena Gusti Allah itu kang persifatan sempurna, laka persifatan desa masa makar Gusti Allah desa. Mengenai di mana nih wa makarallah, dan Allah akan membalas tipu daya mereka karena mereka yang berbuat makar. Jadi orang-orang yang menangis matanya, hatinya merasa sedih, tapi hakikatnya hati tersebut itu membatu sekeras batu. Kenapa demikian? Karena tangisannya itu tidak membikin hatinya takut dengan balasan-balasan atas perbuatan jahat mereka atau atas kemaksiatan mereka. Enggak ada perasaan takut mau di neraka, mau di alam kubur disiksa orang. Tetap baik tiu-tiu. Jadi tangisan yang semacam itu adalah tangisan-tangisan yang palsu, tangisan-tangisan yang bohong. Masya Allah. Terus dipandang dari sisi mana? Kok hati yang semacam itu dianggap hati yang wangkot? Mata yang menangis yang semacam itu tetap hatinya wangkot karena memiliki perasaan yang tidak memiliki perasaan takut kepada balasan atas perbuatannya. Haitsu mana'ahu, ing dalam sekirane, haitsu dipandang dari sisi mana? Haitsu mana'ahu, ing dalam sekirane nyegah sapa Allahu iman. Makarnya itu khofi samar. Haitsu mana'ahu, ing dalam sekirane samare dipandang dari sisi haitsu mana'ahu, ing dalam sekirane nyegah sapa Allahu ing wong, nyegah ma ing barang yang fa'ahu kang manfaati ma ing wong. Wa maringi sapa Allah ing wong ma ing barang yang taru kang kebujuk sapa wong bihi kelawan ma, bayane ma minal husni, nyatane susah, wal bukai lan nangis. Jadi mereka itu yang punya hati seakan-akan lembut ya, padahal wangkot, yang punya mata tipis, gampang menangis,
seakan-akan dia itu takut dengan dosa yang dia perbuat, padahal ya hatinya tidak ada perasaan sama sekali takut dengan balasan-balasan yang Allah janjikan nanti di akhirat. Itu sebenarnya orang semacam itu orang yang terbujuk, orang yang tertipu, karena Allah akan mencegah darinya sesuatu yang bermanfaat untuknya, dan Allah memberikan kepadanya sesuatu yang membuatnya tertipu, yang berupa susah dan menangis. Susah nangisnya iya kononku. Jadi kamu kelasnya ya, lahiriah maya nangis susah, tapi ning perbuatannya ki ya orang mencerminkan bahwa dia susah karena orang taat, orang ya biasa saja. Jadi dengan demikian dia tertipu dengan tangisannya, dia tertipu dengan kesusahannya. Mulane niki anak cerita sami'at miruhu sapa Rabi'atun waliwadun Rabi'ah Hadawiyah radhiyallahu anha. Rajulan ing wong lanang yaqulu kang ngucap sapa rajul wa husna atau wa hazana wa huruf nida wa ya wa ai wa husna hai arane hanubah sambat-sambat, aduh susah banget ingsun. Wong lanang ngomong kono, Gusti andung biya dosa akeh temen Gusti, pangampura Gusti, cangkem sing kono. Tapi kelakuan yang berbahaya misalnya tetap berbuat dosa, tidak semakin meningkat. Orang yang semacam itu ketika menjerit-jerit terdengar oleh suaranya oleh waliwadun Rabi'ah Hadawiyah, Rabi'ah Hadawiyah berkata faqalat qul wa illata husna, ada gaya surah wa husna sing ana paling wa illata husna, aduh sedikit susah ingsun. Ya orang susah orang apa buktine sira nglakoni dosa terus-terusan ya susah priwe, berarti kan nyaman ya. Apa sih kok bisa dikatakan jari wali wadun Rabi'ah Hadawiyah dikatakan aja ngomong konon, tapi ngomong nggak qul wa illata husna, aduh sedikit susah ingsun. Nah, maksudnya ketika perbuatan tidak tergugah untuk melakukan kebaikan ketaatan, walaupun cangkem untuk kayak apa, ya hanya sebatas cangkem konon, minta ampun, nangis itu dan ini konon, itu tetap illa tahusna. Karena apa? Lau kunta mahzunan lam yutahayya lahu an tatanaffas. Ya Allah, jare wali wadu jare Rabi'ah Hadawiyah, kenapa dikatakan bohong ngomong wa husnaku sing ana kesusahan sira Gusti kurang ning dunya ngomong susah-susah apa? Buktine walau kunta mahzunan lan namun ana sira niku mahzunan wong kang susah, lam yutahayya maka ora den cawisaken laka kadue sira apa anta tanaffas nyata bernafas, apa anta tanaffasa nyata bernafas sapa sira. Masyaallah. Kalau kamu merasa susah dengan dosamu, maka niscaya kamu tidak akan mampu bernafas. Sesek pun merasakan dosa akhir. Masya Allah. Sampai semua ya. Bakal masing-masing gerung-gerung mah. Durung tangan kono susah kok. Durung temenanan, durung serius. Barang kelas kita mah nangis karena dosa ya durung bisa. Tapi bahkan nangis karena utangnya sih lagi bisa, paling pinter. Gusti dosa kula Gusti pirang-pirang Gusti sayyidina au ya dunubi mis lu ada dirimali fabli tau batan ya dal jalali. Cangkemnya sebenarnya nangis semua orang yang berbahaya orang taubat orang apa cangkemnya itu pun belajar Rabi'ah Hadawiyah, bohong kamu itu merasa susah. Kalau kamu merasa susah dengan dosamu, dengan perbuatan maksiatmu, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk bernafas. Ya Allah Gusti. Artinya kelingan dosa aku langsung sek.
Wa ammal hazanu anapun utawi susah as-sadiq kang bener, susah kang bener sih kaya ngapa harimau kan susah palsu mau kaya sangkeme nangis jerit terus matanya mencubanyu mata tapi sementara perbuatannya tidak tergugah untuk melakukan ketaatan, itu namanya susah palsu. Kalau susah yang benar bagaimana? Amal hazanus sadiqu anapun utawi susah kang bener iku fa bi khilafi dzal fa bi khilafi hada mak lawan perbedaane ikilah al kadhib. Bakal susah asline sih orang ngono. Nangis lomba. Jerit-jerit lomba karena dosane. Orang-orang kono fa bi khilafi dzal tidak seperti itu. Masya Allah. Wa huwa utai al husnus sadiq iku maqamun kedudukan min maqamatis salikin kang sang piro-piro kedudukan yang piro-piro kang ngambah dalam menuju Allah. Wa huwa utawi al husnus shadiq iku yab'atsu membangkitkan apa al husnus shadiq alal inkimashi ing atase nemen-nemeni fil a'mali ing dalem piro-piro amal wan nuhudi lan membangkitkan ing atase gumregah semangat ila taati maring taat ala kulli halin ing atase setiap keadaan. Jadi susah yang sebenarnya itu bukan seperti itu, bukan dengan menangis ya, bukan dengan jerit-jerit orang, tapi susah yang sebenarnya adalah maqamun min maqamatis salikin, satu kedudukan di antara kedudukannya salikin, yaitu wa huwa yam'atsu 'alal inkimash bil a'mal wa nuhud ila ta'at, yaitu ketika seseorang ya dengan kesusahan yang ada dalam hatinya maka dia akan tergugah anggota badannya untuk melakukan ta'at, dia akan semangat terpacu ya anggota badannya untuk melakukan amal-amal soleh. Itulah yang sebenarnya susah. Masya Allah, orang butuh nangis. Semakin dia susah, semakin dia bertaat, semakin dia melakukan ketaatan, semakin dia melakukan ibadah. Itulah susah yang sebenarnya. Iya nang, siraku melas temenang. Misalnya bapak nih, orang jajan, mangan arang-arang, duit orang merojol, sobut. Kemana lo tuh? Iya kan sedih. Langsung nangis so, actingnya nangis so. Duit orang wajib yang ada duit. Susah yang sebenarnya adalah sing sabar yang orang usah nangis, kinang sanggup sekolah. Lo warnanya susah yang sebenarnya. Orang perlu acting, masya Allah. Susah yang sebenarnya adalah yab'atsu 'alal inkimash bil a'mal wa nuhudi ila ta'at. Ketika seseorang ya tergugah hatinya, tergugah perilakunya untuk melakukan amal soleh dan bangkit untuk melakukan ketaatan dalam setiap keadaan. Qala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu, sahibul husni utawa kang duweni susah iku yaqta'u ngambah atau nempuh sapa sahibul husni min tariqillahi saking dalane Allah azza wa jalla fi syahrin ing dalam sabulan gambaran ya masyaallah. Ma ing barang la yaqta'uhu kang ora bisa ngambah ing ma sapa man wong ya fuqida kang yen sepi akan sapa man husnahu ing susah man fi sini nun tahun nunnya fi sinina ing dalam piro-piro tahun. Jare Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, susah yang sebenarnya adalah orang yang memiliki susah yang hakiki adalah bukan menangisnya, bukan tapi sahibul huzni yaqta'u min tariqillahi azza wa jalla fi syahrin ma la yaqta'uhu. Ketika seseorang melakukan perbuatan di jalan Allah, ketaatan, ibadah
taqarrub, melakukan fi syahrin di dalam 1 bulan saja, tapi isinya sebulan pun mala yaqta'uhu man fuqida husnahu fi sinin, dilakukan oleh orang yang tidak ada perasaan susah dalam bertahun-tahun. Maksudnya mengenai wong rasa susah kelawan lakoni doraka, kelawan adu sing pangeran itu ketika wong bisa ngelakoni aktivitas ibadah 1 bulan saja, tapi isinya amaliyah ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak susah dalam bertahun-tahun. Paham ya sedih? Artinya kayak semacamnya apa sih ini? Ngebut lah, ngelembur. Ngene. Wong sing ora susah kan nyantai. Misalnya sedina semua iku waktu nggo ibadahku misalnya pirang jam sekitar. Ya. Salat 5 waktu misalnya 10 menit ping 5 seket sejam. Nggo wirid misalnya pira sih kita sejam, 2 jam. Digawe nyantai ya, digawe orang yang tidak merasakan susah nyantai 2 jam. 2 jam kali setahun berapa jam? Kali setahun berapa jam? Kalau setahun misalnya sekian jam, maka sini ini kan sini, maka sini kan berarti jamak, bukan 2 tahun tapi 3 tahun ke atas. Dikali 3 tahun ke atas berapa jam? Itu bisa dilakukan oleh orang yang merasa susah hatinya hanya sebulan saja. Berarti akan mandek lah nyantai. Gampangnya mungkin wong sing susah iku pada be mungkin wong sing menggawene saporete bisa nyebak pegawaian sing digarap ning wong sing menggawene nyantai dalam masa bertahun-tahun dia selesaikan hanya 1 bulan. Paham ya maksudnya? Jadi lamun misalnya gawe rumah lamun digawe nyantai kuli hari kan misalnya gitu, misalnya sebulan, tapi oleh dia 1 minggu selesai, berarti dia menggawe dong. Orang madem berarti orang yang susah dengan dosanya adalah ketika dia melakukan amalia ibadah ya sebanyak yang dilakukan oleh orang yang biasa dalam masa bertahun-tahun. Dia hanya selesaikan masa ibadah tersebut, kualitas dan kuantitas ibadah tersebut diselesaikan dalam waktu sebulan saja. Masya Allah, luar biasa. Berarti orang mandek-mandek lah ke waktu nyantai, wirid mana ngaji mana taqarrub mana. Itulah orang yang susah. Waduh, aduh teman bapak. Di paipan likur jam segina semua minggu pirang jam sing ibadah. Lamun digawe santai kan? Kan kita kan santai. 5 jam. Kategorinya kita di santai. Yang digawe pragat sembayang, wiridan biasa, wirid aurat kan? Ya. Biasa subhanallah 33 kan kayak alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus donga, terus ba'diyah 15 menit lah. Ngobrol lek. Kusake ora sabar tangan kono bel kono. Maca surat mong sing dawa-dawa sing cendek bae. Ya Allah. Masya Allah. Ya semono ga lumayan. Iya, ini ngomong lumayan mah lumayan daripada orang. Iya daripada orang. Tapi ujar ini kan ini lebak ini ngomong kono. Orang yang merasakan susah adalah ketika dia melakukan aktivitas ibadah yang harusnya selesai bertahun-tahun, dia selesaikan hanya sebulan saja. Gampangnya kan bertahun-tahun kita cara puasa Ramadan kan, 3 tahun lah, berarti 3 bulan di puasa Ramadan ya, ya boleh. Terus sholat misalnya sedina sewengi digawe nyantai. Mau seket waktu ping 3 tahun pira ngono nih. Iku hanya selesai dalam waktu sebulan saja. Dilakoni kabeh. Masyaallah.
Berarti kan orang menang-menang, gampangnya orang menang-menang. Orang yang ingin melakukan pekerjaan yang harusnya selesai 1 tahun atau 3 tahun, ingin selesai 1 bulan, itu bagaimana caranya? Berarti kan ibadah kan diakhiri berarti. Mana? Kurangi turun nih. Enggak mau mati ngangkur. Puasane awan bengi berarti. Wafil khobar, lan iku tetep ing dalam khobar. Annallaha yuhibbu utawi dawuh annallaha yuhibbu. Di dalam hadis ada hadis yang berbunyi innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Innallaha subhanahu yuhibbu seneng sapa Allah kulla qalbin ing saben-saben ati hazinin kang susah. Gusti Allah itu sungguh sangat cinta terhadap setiap hati yang merasa susah, selalu merasa susah. Ya Allah. Selalu merasa susah mohon. Saya orang kualifikasi. Azim. Hamdan azim. Ya artinya memang karena tabiatnya manusia itu karo Gusti Allah pun nalikane susah maknanya. Nalikane susah. Jadi bagaimana caranya kita selalu dekat dengan Allah? Buatlah hati ini selalu susah supaya selalu dekat dengan Allah. Jadi susah kita itu memang kelas-kelasnya kita. Susah kita itu nalikane susah terkait dengan hal urusan duniawi, ekonomi baru susah. Dan kemudian baru mendekatkan diri dengan Allah lebih dari biasanya kan gitu. Priyen carane kira-kira parek digawe susah hati ini. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hati yang selalu susah. Awas, bukan berarti kone jora syukur susah wah salaman ini. Intinya mah bagaimana caranya kita iki terpacu untuk terus beribadah. Aduh, majinya pahit-pahitan. Wafit Taurat lan disebut ing dalam kitab Taurat apa sing disebut. Nah, ayo waduk wafit Taurat apa innallaha sunna Allah idza habba nalikane seneng sapa Allah abdan ing kaula. Nasaba maka masang sapa Allah jumenengaken sapa Allah fi qalbihi dalam atine kaula mau. Naihatan ing jerit-jerit ya Allah. Wa idza abuhu dolan nalikane sengit sapa Allah abdan ing kaula. Nasaba maka masang sapa Allah fi qalbihi ing dalam atine kaula mau mizmarun ing suling. Di dalam kitab Taurat disebutkan, di situ ada keterangan ketika Allah cinta terhadap hambanya, maka Allah pasang perasaan susah di hatinya. Yang jerit-jeritku susah berarti. Maka Allah pasang ya di dalam hatinya perasaan susah. Sungguh akhirnya pengen jerit Gusti, kita ke dosa yang kita teman Gusti. Ketika Allah murka atau benci terhadap seorang hamba, maka Allah memasang di dalam hatinya perasaan selalu senang. Senang bel. Akhirnya kelalin bel, senang bel. Ya, akhirnya kan mizmarun maknanya suling. Wong iku ya mungkin lah gampang ini. Wong iku bakal perasaannya seneng, iku biasanya ekspresi wajahnya kan cengar-cengir, bari anyul, ngerti anyul ya? Singsot bae lah. Anyul nodai. Iya. Anyul kah? Sing cakame muni kah? Iya. Kayak anu kah? Ya, wong seneng kalau nggak anyul. Itu sebenarnya adalah orang yang sedang dibenci oleh Allah ya Allah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ana sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum mutawasilal ahzani wong kang selalu nyambung kesusahane daimal fikri kang udawama kang angger kang langgeng pemikiran tafakure kanjeng Nabi selalu nyambung kesusahan hampir selalu mulazamah karo pangeran.
tafakure terus ora pot. Wa qila lan diucapaken al husnu utawi susah iku ida fuqida nalikane den sepiaken opo al husnu minal qalbi saking ati khoroba maka rusak opo ati. Ketika hati tidak ada perasaan susah di dalamnya maka rusaklah hati tersebut. Malam yaduk kita sing sapa wong iku lam yaduk lamun ora dicipi sapa wong ta'mal husni ing rasane kesusahan lam yaduk maka ora dicipi sapa wong ladzatal ibadati ing ladzate enake ibadah. Barang siapa yang tidak merasakan rasanya susah maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya beribadah. Nikmat ibadah lagi susah, bisa nangis, bisa gerung-gerung, ya dia pokoknya peragat susah itu ya cengangat-cengangat semuanya. Faidan maka ing dalam nalikane iki kila, faidan maka ing dalam nalikane iki kila, ketika di dalam hati tidak ada kesusahan maka rusaklah hati tersebut. Lanjut sekarang beda, babi buta sekarang beda, bangun cara otak ambrun bedal, hati seneng banget. Faidan maka ing dalam nalikane iki tila al husnu utai susah alladhi yajiduhu kang nemuhu ing kesusahan mau sapa abdu kaula min nafsihi sang awak dari kaula illam yab'athu sanajana ora nangekaken apa kesusahan hu ing kaula mau alam nuhudi ing atase bangkit illam yab'athu lamun ora ya ajaran senejan lamun ora al husnul ladzi yajiduhu al 'abdu min nafsihi iku nah iku dhewe ngono iku illam yab'athu lamun ora nangekaken lamun ora membangkitkan apa kesusahan hu ing wong mau ing abad ala tuhudi ngatasi bangkit wal ikimasyi lan nemen-nemeni wal ikimasyi lan nemen-nemeni wal ijtihadi terus nemen-nemeni fadzalika jawabein fadzalika maka utai Quran al husnu iku min alamatil iktirori setengah saking tanda-tandane tertipu. Jadi susah ketika menjumpai seseorang yang kemudian seseorang tersebut tidak terdorong dengan kesusahannya itu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taatan, maka sesungguhnya kesusahan tersebut itu sebagian daripada kesusahan tersebut itu alamat-alamat daripada tertipunya seseorang. Artinya rugi kalau ketika hati bisa susah tapi orang gelem melakukan taat. Artinya ngene mukhalafah ngene. Nalikane lagi susah pe orang gelem DP di pangeran, ngono lho. Komo-komo lagi senenge mudah. Jadi paling beli gitu. Minimalnya kita bangkit nuhud wal inkimas wal ijtihad ning lakoni ibadah ning lakon ketaatan ya lagi susah paling beli lah. Lumayan. Walaupun ketika kesusahan Maria kendongan itu lumayan. Malah justru ketika kesusahan datang pada kita kemudian kita tidak terbangkit untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah tertipu. Walaysa lan orang ana wal husnu orang itu muqamil bimaqamis salikina ing dalem panggonane wong kang ngambah dalan maring Allah al abrori kang bagus. Siji maneh. Hikmah yang ke-87 mal arif man idza asyara wajadal haqqu aqraba ilaihi min isyaratih. Orang yang ketika terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, salikin yang orang-orang yang menempuh jalan menuju keridhaan Allah ya, dengan sungguh-sungguh yang pada akhirnya dia adalah husul jadi orang yang ma'rifat. Itu ma'rifat yang bagaimana? Ma'rifat sejati adalah ma'rifat yang bukan ma'rifat asal ma'rifat. Priwen asal ma'rifat.
mal arif man ida asyara wajadal haqqu aqraba ilaihi min isyaratihi. Mal arif ora ana utawi wong kang makrifat iku man wong ida asyara kang nalikane isyara sapa wong wajada mangkana sapa wong al haqqu ing Allah kang hak aqraba ingkang luwih parek ilaihi maring wong min isyaratihi saking tenimbang saking isyarahe wong. Arif adalah bukan orang yang ketika dia berisyarah maka dia menemukan Allah lebih dekat dari isyarahnya. Ya. Allah di mana orangnya? Allah di hadapan kita. Di sini Allah. Bukan. Bahkan dengan bahasa masih ada isyarat. Berarti Gusti Allah belum menyatu. Bahkan masih ada isyarat di luar dari raganya, di luar dari dirinya. Berarti Allah belum menyatu. Masya Allah. Aduh temennya belum menyatu. Orang pati-pati masih ditunjuk berarti ada. Aduh, pulpen kan di kana. Iko, kok, iki. Berarti masih ada jarak. Allah mana? Ini di sekeliling kita ada Allah. Di mana kita berada maka di situ ada Allah. Maksudnya pengetahuan Allah itu meliputi kita. Allah nggak di mana-mana tapi ada di mana-mana kan gitu ya. Jadi al-arif adalah bukan orang yang ketika dia berisyarah maka menemukan Allah lebih dekat dari isyarahnya. Bukan itu. Tapi balil arifu bari ketewu kang makrifat iku man wong la isyarah kang ora ana isyarah iku maujud. Lahu kade wong li fanaihi karena fanae wong fi wujudihi ing dalam wujude al haq wa tiwaihi lan karena kelempite wong fi syuhudihi ing dalam penyaksiane al haq. Masyaallah. Al arif adalah orang yang tidak punya isyarah. Orang yang tidak isyarah. Kenapa tidak isyarah? Karena faknanya dia di dalam wujudnya Allah. Dari la ilaha illa ana, makom la ilaha illa ana. Masya Allah, makom fana. Mana Allah? Ya la ilaha illa ana sudah ya, enggak di mana-mana. Allah di kita, di hati kita. Jadi ketika tidak ada isyarah maka sesungguhnya Allah sudah menyatu. Masya Allah. Menyatu kelas S1 ya. Sebenarnya Isyarat. Ya, isyarat, petunjuk Pak, petunjuk. Jadi orang yang makrifat itu bukan orang yang berisyarah pada Allah. Allah mana gitu ya. Tapi orang yang makrifat adalah orang yang tidak ada isyarah karena Allah menyatu dalam dirinya. Gitu. Karena menyatu dalam dirinya maka dia tidak punya isyarat. Allah di mana? Karena sudah menyatu. ini masih anak isyarat. Jadi ya masih anak. Ajak wis meneng bae pokoknya. Di dia ya. Wah, kayak orang kaku. Iya, di dia ya. Luar biasa. Dari masih anak gerakan tunjuk mah masih ada. Berarti anak Allah bukan. Iya. Jadi kalau dengan bahasa hada berarti menganggap dirinya sudah hadir Pak. Tapi bahwa dirinya nggak ada hada berarti dirinya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Wah, kan aduh temannya. Karena sebenarnya iya. Yang ada itu hanya yang ada. Bang, siapa? Karena Jadi dia masa itu yang ada itu hanya yang ada. Iya. Makhluk itu tidak ada. Iya. Ada sebelum kata ada itu sudah ada sebelum kata ada itu ada sudah ada, dan ada sebelum kata tidak ada itu ada sudah ada. Jadi yang ada hanyalah yang ada, ya Allah. Jadi nggak ada isyarah karena menyatu, karena menganggap dirinya sudah fana. Apakah fana aku berarti harus rusak? Jadi wujudnya dia itu hilang, diselebur di wujudnya Allah. Jadi makanya tidak menganggap bahwa dirinya itu ada. Bahkan dia masih ngomong iki Allah berarti dia masih hadir. Orang yang fana, orang yang ma'rifat itu dia masih hilang, masih wujudnya dia hilang. Allah terang di ya. Aduh temen bang. Isin ngomong mana ya kita ini. cibiuk. Nyambel. Wantiwa ifi suhudihi, dan terlipatnya atau menyatunya
orang tersebut di dalam syuhudnya, di dalam penyaksian Allah. Al isyaratu ta isyarah iku al tafwilu lembut minal ibarat itu sang ibarat wa hiya ta isyarah iku kinayatun kinayah wa talwihun lan talwih wa ima'un lan isyarah la tasrihun dudu tasrih. Ada tasrih penjelasan. Dari isyarah itu lebih lembut daripada ibarat. Maka ibarat itu apa? Ibarat itu kata-kata yang muncul dari lisan, namanya ibarat. Omongan. Bahkan isyarat nggak bisa diomongkan, berarti melalui gerakan, kinaya, talwih, ima, situ tunjuk dulu. La tasrih bukan penjelasan. Kalau penjelasan berarti cangkem. Bahkan isyarat berarti nunjuk. Wahia allati yasta'miluha ahlu hadhihi thariqah. Wahia utawi isyarah iku allati perkara yasta'miluha kang lakuaken ha ing allati subhanahu wa ta'ala ahlina ikilah tariqat fima ing dalam barang bainahum ing dalam antaranya hadhihi tariqat inda dzikrihim ing dalam nalikane zikir inda dzikrihim ing dalam nalikane nuture ahli hadhihi tariqat li asrarit tauhid maring piro-piro rahasia tauhid kama kaya barang taqaddama kang wis dingin kama kaya barang taqaddama kaya oleh dinanhu kama kaya barang taqaddama kang wis dinanhu saking ma apa qauluhu jabane musannif bayane qauluhu rupane qauluhu man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syuhid. Terus apa? Fal musyiru ila Allah taala al mulahid li isyaratihi wa in wajada Allah taala aqrab ilaihi min isyaratihi wa huwa arif ala tahqiq. Sing pengennya sing pernah nasi mujat ya. Orang yang setiap kali ditanya jawab itu sebenarnya adalah orang bodoh. Ngaya orang bodoh. Apa manilah mau dikaitannya dengan dikaitannya kalau ilmu hakikat. Karena ketika dia ditanya Allah di mana, dia jawab sungguh dia bodoh. Nisafina kan aneh ya? Nisafina tengah. Kita itu tidak boleh bertanya 4 hal dalam kaitannya dengan Allah. Kam, apa nih? Man, ya. Begitu ya. Kam, man, aina. Terus di mana? Tidak boleh kita di mana Allah, berapa Allah. Itu bodoh dan pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Dari mana? Bin aina. Jadi nggak anu. Jadi kalau bertanya tentang Allah nggak perlu dijawab. Itulah orang pintar. Karena tafakkaru fil khalqi wa tafakkaru fil khaliq. Jadi fal musyiru mangka utai kang isyarah ila Allah taala maring Allah taala al mulahidu kang lirik li isyaratihi maring isyarah musyir wa in wajada lan sanajana nemu sapa musyir Allah taala insyaallah taala aqraba ingkang luwih parek ilaihi maring musyir min isyaratihi tenimbang saking isyarah musyir iku wa arifin dudu kang makrifat ala tahqiq senyatane. Ya Allah. Sebenarnya orang yang berisyarat kepada Allah dengan melirik, dengan memandang terhadap isyarahnya, walaupun dia menemukan Allah lebih dekat dari isyarahnya sekalipun, maka sesungguhnya dia itu bukan orang yang ma'rifat secara tahqiq sebenarnya. Kenapa demikian? Li'annahu karena sunai musyir iku yusifu persifatan sapa musyir at-tafriqata ing pisah bisyahwa bisyuhudihi kelawan penyaksiane musyir lil aghyari maring piro-piro liyane Allah. Karena sesungguhnya ketika dia atau seseorang itu masih isyarat terkait Allah, maka sesungguhnya dia itu masih persifatan terpisah dari Allah, belum fana dengan Allah, masih terpisah, masih pribadi-pribadi, masih menganggapnya dia itu ada. Ya Allah Gusti. Jadi orang yang ma'rifat adalah orang yang menganggap dirinya tidak ada. Subhanallah. Kalau orang yang masih isyarah itu maka sesungguhnya dia itu menganggap dirinya ada dan terpisah dari Allah. Allah di kita andikan
Makanya dia perlu isyarah karena belum menyatu, belum fana. Masih memandang aghyar, masih memandang selain Allah. Balil arifu balik utai wong kang ma'rifat alfani kang fana kang lebur fi wujudihi dalam wujudi Allah alman tawiyi kang kelempit fi syuhudihi al-muntawi intawa yantawi intiwaan fa muntawin al-muntawi kang kelempit fi syuhudihi ing dalam penyaksian penyaksian arif ing dalam penyaksian arif alladzi ghaba kang ghaib sapa arif anil isyarat sami isyarat wal musyiri lan wong isyarah wal musyari ila wal musyari bihi lan perkara kang den gawe isyarah apa bihi al balil ariful fani fi wujudihil muntawi fi syuhudihil ladzi ghaba anil isyarah wal musyir wal musyaribi melainkan orang yang ma'rifat yang sesungguhnya adalah alfani balil arif iku alfani khabarku orang yang melebur jati dirinya fi wujudihi di dalam wujudnya Allah ya di dalam wujudnya Allah di mana wujudnya Allah yang terkandung di dalam kehadirannya dia sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita anaki ya karena dianakaken ning sing anak ngono Gusti Allah ya. Lamun Gusti Allah orang anakaken kita langka, berarti anaknya kita iki anaknya Allah. Berarti sesuatu yang ada karena diadakan itu sebenarnya adalah tidak ada. Jadi sing lebur ning wujude dheweke ya. Sing lebur ning wujude dheweke Allah lho. Awas ya aja sampai ado-ado. Ya. Fi wujudihi al-muntawi fi syuhudi yang terdapat terkandung di dalam syuhudnya fisiknya gitu. Jadi fisiknya dia itu maknanya lamun gampangane mah panjang lebarnya gitu. Keberadaan dia itu karena diberadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Maka ketika dia melihat keberadaan dirinya, maka langsung yang ada dalam pikirannya adalah keberadaan Allah, bukan keberadaan dirinya. Masya Allah. Alladzi ghaba, yang mau model orang tu alladzi ghaba anil isyarah, yang hilang dari isyarat. Ya orang itu isyarat, wal musyir orang isyarat itu lakan tunjuk wis menyatu dia. Wal musyaribih suila dan takoni sama Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu anil murid saking murid faqala maka ucap sama Ad-Daqqaq haqiqatul murid ditakoni sebenarnya murid itu si kepriwet si Syekh. Haqiqatul murid wong kang arepaken ya wong kang marepaken ridhone pangeran lah gampangane wong sing ana sing perjalanan menuju ridhonya Allah salik pada bagaimana lah. Haqiqatul murid utawi hakikate murid iku ayyusyira yata isyarah sapa murid ila Allah taala marang Gusti Allah taala. Fayajidu maka nemu sapa murid Allah Gusti Allah ma'a nafsil isyarati serta kehalalan isyarah. Ila diucapaken. Lahu maring ad-daqqaq. Falladhi mangka utawi wong yastau'ibu kang meratani sapa alladhi halahu itinga alladhi. Qala ucap sapa ad-daqqaq huwa utai alladzi iku alladzi wong yajid kang nemu sapa alladzi Allah insyaallah isqatil isyarati kelawan guguraken isyarah. Aduh angel temen. Haqiqatul murid ayyushiru ila Allah taala fayajidullaha ma'a nafsil isyarah dia menemukan isyarah menemukan Allah beserta dengan nafsil isyarah kun ngomong kun ku ya kun ku Allah kan intinya pada enggak ada jarak ila lahu falladhi yastau'ibu halah
falladhi wong yastawibu kang meratani sapa alladhi halahu intinge alladhi qala daqa huwa alladhi yajibullah bi isqatil isyarah yajidullah bi isqatil isyarah, yaitu hakikatnya murid sama, yaitu orang yang menemukan Allah dengan menggugurkan isyarah. Pada bagilah isyarah mah falladhi yastawibu halah, ya ari orang mah gampangane mah qila lahu Syekh, hakikatul murid kepriwen? Hakikatul murid adalah orang yang ketika menunjuk Allah, disitulah Allah. Jadi bukan kemudian berbeda tempat kan angel maning ya, bukan berbeda tempat. Tapi tetap ketika dia berisyarah, disitulah Allah. Beserta dengan ainul isyarah, disitulah Allah. Menemukan Allah ma'nafsil isyarah. Bahkan mengkonon mah berarti akeh Syekh. Karena isyarah ku akeh hadani, haulai, zaka, ador nih Syekh. Angel orang Syekh. Qala dijawab mari. Alladzi yajidullah bi isqat. Angel, bakal angel orang usah isyarah. Loh, orang. Bakal angel Allah itu di mana kamu berisyarah, di situ Allah. Ya berarti pirang-pirang Syekh. Yastawibu halah pirang-pirang maksudnya mana. Angel Syekh. Ya wis bakal angel alladzi yajidullah bi isqatil isyarah. Hakikatul murid adalah orang yang menemukan Allah dengan menggugurkan isyarah. Enggak usah isyarah, di situ Allah. Wa su'ila lan ditakoni sapa Abi Ar-Rawzabari radhiyallahu ta'ala anhu 'anil isyarati sang isyarah faqala, maka jawab sapa Abu Ali mending jawabannya mengkenen al isyaratu ta isyarah iku al ibanatu mertelaken amma saking barang ya tadammanuhu kang mengandung atau kang mengkuhu ingma apa al wujudu tinemu apa al wujudu wujud tinemu minal musyari ilaihi saking kang den isyarai apa ilaihi al la ghairu ora liyane ibadah wa fil haqiqati lan ing dalam haqiqate innal isyarata sunni isyarah iku tasih abu napa eta tashabuha iku tashabuha barengiha ing isyarah apa al ilalu ilal wal ilalu ta'ilal biru alasan iku ba'idatun kang adoh min ainil haqaiqi saking kehananane pira-pira hakikat. Hari isyarah ku prinsip bah dakoni Syekh Abu Ali. Isyarah iku jelasaken apa? Amma yatadammanuhul wujudu minal musyari ilaih, dari keberadaan yang ditunjuk, yang diisyarahi. Yang diisyarahi berarti yang ditunjuk. Isyarah adalah menjelaskan sesuatu, wujud dari suatu yang ditunjuk, itu isyarah. Anu kan ngendi? Mana? Oh berarti sing ditakon aku mana berarti pun muni kono ya. Terus mani panjangi mani. Lahu bukan selain itu. Tapi kan masih ada. Wa fil haqiqati, tapi senyatane, harus senyatane. Wong ngomong iki, iku, ika, sono tetep bae durung jelas, ibanahe durung pas. Masih angel kan. Mulane jare bahasa nahwu ya. Isim isyarah itu isim ma'rifat. Kemakrifat ini isim isyarah itu apa? Kemakrifat isim isyarah itu ya nunjuk. Lamun bahasa iki endi? Ki ngono kan ya. Nembe ngono. Ainul ma'rifat ki. Tapi lamun ika endi? Jadi urung ibana kan urung jelas. Diparki ki. Kopi di kopi, buku di buku. Pak, ikan ini ikan ini wis ibana dulu, wis jelas dulu mau sing wis takorek. Kan durung kan, masih melatih kan. Berarti jare Abu Ali. Wa fil haqiqati senyatane ngomong ibadah ning isyarah. Innal isyarah tashabuhal ilal angger bae perlu ilat perlu akting di sih. Ning kono iku ndurano. Wah yang langka. Angel kan? Nah, orang angel kan?
tashabuhal ilal, jadi banyak alasan, banyak faktor lah. Dengan disebut teman wal ilal ba'idah, jauh pada akhirnya yang namanya ibanah bil isyarah itu susah juga pada akhirnya kalau tidak ditunjuk langsung di depan mata, kan gitu ya. Jamaah haji kan siaran anu kan dikono iko kok anu kok di Park Lawang kok di Park Lawang kan angel ya. Jadi wafil hakikati, di dalam hakikatnya isyarah itu tetap tashabu al hilal, masih menemukan kesusahan. Oleh karena itu ya min ainil haqaiq, senyatane walaupun isyarah itu penjelasan, tapi senyatane untuk menemukan hakikat yang diisyarahi itu susah. Jadi kalau demikian, kalau sesuatu yang zahir saja dengan diisyarahkan itu belum ibadah, apalagi Allah. Paham ya sudah? Sesuatu yang nampak saja ketika dengan isyarah ini belum ibadah, belum jelas, apa maning Gusti Allah orang usah isyarah. Luar biasa. Gusti Allah beli bisa di mengkonon Pak, beli bisa. Orang-orang Banser dari makhluk maya orang apa tapi nganggo Gusti Allah beli bisa di mengkonon. Qala Syibli ketika suka Imam Syibli radhiyallahu taala anhu, wa kullu isyaratin utai saben-saben isyarat iku asal wa kullu isyaratin utai saben-saben isyarat asyara kang isyarah biha kelawan isyarat sab al khalqu makhluk ilal haqqi mari Allah kang hak iku fahiya mengut isyarat iku mardudah ditolak. Jadi setiap isyarat yang dibuat isyarat oleh makhluk terhadap Allah itu semuanya tertolak. Iku mardudah ditolak alaihi atas makhluk hatta yushiru, sehingga bisa orang ditolak hatta yushiru, sehingga isyarat sapa khalqu ilal haqqi bil haqqi ilal haqqi maring Allah kang hak bil haqqi kelawan sebenere toleh Gusti Allah katon beli kan ora kan sebenere di ningke dadak di anane lagi wis pokoknya pada akhirnya kembali maning. Jadi orang yang makrifat itu makrifat kepada Allah bukan dengan isyarat tapi dengan dzauqat, dengan rasa. Kalau dengan bahasa, dengan isyarat apa maning dengan ibarat jauh. Kalau dengan dzauqat susah. Lir umpamanya kita ngomong manis ku apa sih? Kan angel kan? Ibarat cakap ngomongannya angel karo isyarat iku manis ku. Apa guna susu sih? Iku manis ku wedak teh. Dinum nu. Oh, rasa kono ku sing dirasa maning ilate sampean pun guarane manis. Itulah Allah. Dzauqat kono, dzauqat. Tidak bisa dirasakan inilah. Orang bisa di anak ini, orang bisa. Jadi menemukan zatnya Allah itu dzauqat. Bukan isyarat apalagi ibarat. Iya. Walaysa lan ora ana lahum kadu khalqu ila dzalika maring mukon yushiru ilal haqqi bil haqq. Sedangkan kalau memang isyarat itu ditolak bagi makhluk sampai makhluk itu menunjukkan Allah yang sebenarnya Allah, itu mustahil, mungkin tidak ada jalan. Walaysa lahum ila dzalik thariq, tidak ada jalan untuk menunjukkan Allah itu mana Allah secara enggak ada jalan. Oleh karena itu orang kanggo isyarat bagi Allah. Nah, qala Abu Yazid ketika sami Abu Yazid radhiyallahu taala anhu ab'aduhum minallahi aktaruhum isyaratan ilaihi. Orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang paling banyak isyaratnya terhadap Allah. Ab'aduhum utairi akeh-akeh khalqu minallahi maring Allah apane iku aktaruhum luwi akeh-akeh khalqu apane isyaratan isyarah ilaihi maring Allah. Jadi untuk menemukan rasa ya lakonan apa ya terus. Mana muncul apa namanya? Jalan tresno. Riting tresno jalanan supopilinu. Manis yang ibadah, kangen dengan ibadah, mantepe iman. Ya, aku kalau dirasakan terus akan baik, bakal biasa merasakan. Semangat mau sang gula kurang lagi yang nanggung mamputan buat padon so gula yo Islam bulah orang paham ya. Padu macan itu.
Semoga Bapak sudah sampaikan karena manfaatnya. Sing salah-salah yang diapunten, sing resmi yang mangga diamalkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laka isaro, laka ibarat Pak, maka menunjukkan di Solo hanya bisa dirasakan. Luar biasa. Mangga cinta pasti ada. Sepuh juga karena mangga. Daukot, hidup daukot. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك حتى رضيت والحمد بعد رضا. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta Tuhan alaiha wa anta khairul ma'rifin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu ala Nabi Muhammad.